Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Sebab kami tahu Tuhan, ada cinta yang melebihi dari setiap pelanggaran kami. Kami mau Tuhan menjadikan kami sebagai rumah Tuhan, sebagai mesbah Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, membawa setiap pujian-pujian kami Tuhan, supaya Tuhan bertahta di atasnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa, oh, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami mau percaya, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, sebab Engkau sangat baik, sebab Engkau teramat baik. Kepadamu Tuhan kami berharap, kami berseru panggil namamu, oh Yesus. Haleluya, terpuji-puji namamu. Kami mau Tuhan menyenangkanmu, oh ini hidupku Tuhan, pakai kami Yesus sebagai rumah doamu yang berkenan Tuhan dan menyenangkanmu. Shalom keluarga besar HCC, Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya berdoa di tahun yang baru ini saudara sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga, dan semakin setia dengan Tuhan. Pagi ini sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi kami, di mana saat ini kami bisa masuk di tahun yang baru. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kami menjalani hari yang baru ini, kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Berdoa biar firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini memberkati, menguatkan kami semua. Roh Kudus urapi kami semua,
sehingga benar-benar pagi hari ini kami bisa menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi ini firman Tuhan terdapat di dalam Matius 13 ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-50, di mana firman Tuhan berkata, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Tema khotbah saya pagi hari ini, saya akan berbicara tentang perumpamaan tentang pukat. Kita tahu bersama bahwa selain pun pancing, pukat adalah alat penangkap ikan dalam jumlah besar. Ketika pukat ditebarkan, kita percaya ketika kita menariknya di atas kapal atau menariknya ke tepi pantai, maka ikan-ikan yang besar dan ikan yang kecil itu akan terikut. Saya percaya juga para nelayan akan memisahkan ikan yang besar dan ikan yang kecil, di mana ikan-ikan yang kecil yang tidak layak untuk dikonsumsi itu akan mereka buang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini, pukat sebenarnya adalah gambaran tentang kebenaran Injil yang diajarkan. Pukat sebenarnya adalah gambaran tentang kebenaran Injil yang disebarkan dan diberitakan. Pagi hari ini saya mau katakan buat kita semua, memberitakan Injil seperti menebarkan pukat ke laut untuk menangkap sesuatu yang ada di dalamnya. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 24 ayat yang ke-14, di mana firman Tuhan berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Pertanyaan saya pagi hari ini, mengapa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia? Mengapa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia? Kalau kita melihat di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan berkata, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik, itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata dari kebenaran firman Tuhan ini, isi hati Tuhan, di mana Tuhan merindukan ada sebuah pertobatan di dalam kehidupan orang-orang fasik. Kita tahu bersama lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini, ikan yang baik adalah gambaran orang yang meresponi firman Tuhan dan mereka mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Ikan yang tidak baik adalah gambaran orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Di saat teduh kali ini, siapapun kita, poin yang pertama yang ingin saya bagikan, yang ingin saya share buat kita semua, penting sekali kita meresponi firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar membaca firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya sekedar merenungkan firman Tuhan, tetapi kita menghidupi dan melakukan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan apa yang kita renungkan. Saya percaya bahwa perubahan hidup dapat terjadi bukan seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita hidupi dan lakukan. Sekali lagi saya mau katakan buat kita semua, perubahan hidup dapat terjadi bukan seberapa banyak kita tahu tentang firman Tuhan, tapi seberapa banyak kita hidupi dan lakukan. Penting juga bagi kita yang sudah diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan untuk membagikan firman Tuhan ke setiap pribadi yang kita temui. Penting buat pribadi kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita,
kepada keluarga kita, bahkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, agar keselamatan yang terjadi di dalam diri kita tidak berhenti di dalam hidup kita, tetapi orang lain juga bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mereka bisa mendengar Injil itu dan hidup mereka diubahkan. Ini poin pertama yang bisa saya share buat kita semua di edisi Saat Teduh kali ini. Dan poin yang kedua, saya mau katakan buat kita semua bahwa kesempatan untuk hidup berkenan ada batasnya. Sekali lagi saya mau katakan, poin yang kedua yang ingin saya bagikan buat kita semua lewat edisi Saat Teduh kali ini, kesempatan untuk hidup berkenan ada batasnya. Kalau kita melihat di dalam Matius 13 ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50, di mana di akhir zaman malaikat akan datang memisahkan antara orang jahat dari orang benar, di mana mereka akan mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Saya mau katakan buat kita semua, ternyata di penghujung kehidupan pribadi kita semua akan ada yang namanya pertanggungjawaban hidup kita di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, takut akan Allah dan berpegang terhadap firman Tuhan adalah suatu kewajiban, adalah suatu keharusan yang tidak bisa kita tawar-menawar. Mengapa saudaraku? Karena di akhir penghujung kehidupan pribadi kita akan ada sebuah pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini penting bagi kehidupan pribadi kita untuk meresponi setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, di mana kita mau melakukan setiap firman Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan yang kita dengarkan itu akan membawa sebuah perubahan di dalam kehidupan pribadi kita ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan tersebut. Dan hal yang kedua, saya mau katakan buat kita semua bahwa kesempatan untuk kita hidup berkenan ada batasnya. Selagi kita masih hidup, itu kesempatan untuk kita berusaha belajar hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita dengarkan, yang telah kita renungkan pagi hari ini dari Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, di mana hidup takut akan Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang tidak bisa kita tawar-menawar. Karena saya percaya bahwa di akhir penghujung kehidupan pribadi kita semua akan ada pertanggungjawaban di sana. Saya percaya ketika kita menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka perubahan demi perubahan akan terjadi di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Di mana ketika Tuhan memanggil kehidupan pribadi saya dan saudara untuk kembali kepada Dia, saya percaya akan ada warisan-warisan rohani yang kita wariskan kepada generasi, sehingga mereka bisa mengikuti jejak kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini firman Tuhan yang bisa saya share buat kita semua. Saya berdoa bila firman Tuhan yang sederhana ini memberkati serta menguatkan dan meneguhkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Bila firman Tuhan akan meneguhkan iman kami, bahkan Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.